Annyeonghaseyo, bertemu kembali dengan saya, Agustinus Santiono. Di video tutorial kali ini, kita akan mempelajari materi Microsoft Excel tentang penggunaan fungsi left, mid, dan right. Jadi mohon disimak video tutorial ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini. Let's check it out. Baiklah, kita akan mulai saja materi Microsoft Excel untuk minggu ini. Kita akan mempelajari tentang left, mid, dan right. Jadi sekilas penjelasan, fungsi left, mid, right di sini untuk mengambil potongan karakter dalam satu buah sel. Jadi kalau misalnya kita menggunakan fungsi left, jadi misalnya kita menggunakan fungsi left, maka dia akan mengambil beberapa digit dari sebelah kiri. Sedangkan mid mengambil dari tengah dan right mengambil dari sebelah kanan. Jadi di sini sudah saya sediakan satu tabel yang sama dengan tabel yang tadi, hanya saja di bagian rumusnya belum diisi. Jadi kita mulai saja untuk penggunaan tiga fungsi ini. Untuk penggunaan fungsi left, mid, right, kita akan mengacu pada kode buku. Dan untuk kode yang left, yaitu dimulai dari sebelah kiri, kita akan mulai dengan tanggal pembelian. Karena di kode buku di sini, 8 digit pertama itu adalah tanggalnya, tanggal pembeliannya. Kenapa 8 digit atau 8 karakter? Karena di garis miring ini juga harus dihitung sebagai karakter. Jadi kita coba saja. Selalu untuk setiap rumus dimulai dengan tanda sama dengan left, buka kurung. Nah, pada saat kita tekan buka kurung, maka dia akan munculkan semacam bantuan atau pesan, yaitu setelah tanda buka kurung. Di sini teks di sini adalah field atau kolom atau field atau sel mana yang ingin kita pilih. Kemudian titik koma, berapa karakter dari sebelah kiri yang ingin kita pilih. Karena kita ingin melihat di kode buku, maka kita pilih saja sel C6. Jadi C6 ini bergantung pada tabel teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman mungkin memulai tabel ini dari kolom A, maka dia akan bergeser ke B, bukan C lagi. Kemudian titik koma, berapa karakter dari sebelah kiri. Yang ingin kita ambil adalah si tanggal ini, maka kita hitung dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 karakter yang ingin kita ambil. Jadi di sini kita isi 8, kemudian tutup kurung, enter. Maka dengan begini kita sudah bisa mendapatkan potongan 8 karakter dari sebelah kiri kode buku. Kemudian kalau misalnya teman-teman merasa mengalami kendala, sudah mengetikkan rumus yang sama persis tapi error, itu biasanya berpengaruh pada penggunaan titik koma. Nah, kalau misalnya pada saat teman-teman menggunakan titik koma di error, teman-teman tinggal menggantinya dengan koma. Penggunaan koma dan titik koma ini biasanya berpengaruh pada settingan region and language. Jadi kalau penggunaan titik koma, jadi kalau penggunaan titik koma itu biasanya regionnya adalah Indonesia. Sedangkan penggunaan koma itu regionnya US atau UK. Baiklah, kita lanjut untuk mempersingkat waktunya. Kemudian kode genre di sini kita akan mengambil 3 karakter dari masing-masing genre di sini. Jadi otomatis kita akan menggunakan fungsi mid karena dia berada di tengah-tengahnya. Kita mulai dengan simbol sama dengan, tanda sama dengan, buka kurung. Kita mulai dengan tanda sama dengan, kemudian mid, buka kurung. Nah, khusus di mid itu sedikit berbeda dibandingkan yang left. Tetap dimulai dengan teks yang ingin kita potong. Jadi kita arahkan ke kode buku tadi, titik koma,
start numbernya. Jadi dia dimulai dari berapa karakter. Yang pertama itu adalah start numbernya. Jadi dimulai berapa karakter dari sebelah kiri. Jadi harus dihitung dari kiri. Itu adalah start numbernya. Jadi kita hitung dulu. Tadi di bagian tanggal itu kan 8 karakter. Stripnya itu dihitung 9. H-nya adalah 10. Berarti 10 karakter dari sebelah kiri. Ketikkan saja 10. Titik koma. 6 char ini adalah berapa karakter yang ingin dipilih, ingin dipotong keluar. Tadi kita kan hanya perlu 3, jadi 10 titik koma 3. Jadi teksnya titik koma berapa karakter dari sebelah kiri. Jadi kalau dihitung dari sebelah kiri tadi jadi kalau dihitung dari sebelah kiri itu adalah karakter yang ke 10. Kemudian titik koma jumlah karakter yang dipilih. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Maka dia akan mengambil 3 karakter dari kode genre saja. Hor. Kemudian kita tarik ke bawah. Ini pel, nov, dan seterusnya. Jadi kita sudah mengetahui 2 fungsi, left, mid. Selanjutnya adalah penggunaan right. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya kanan. Sama seperti tadi, dimulai dengan tanda sama dengan, kemudian right, buka kurung. Teksnya sama juga, kita arahkan ke kode buku. Titik koma, 6 char, berapa karakter dari sebelah kanan. Tahun terbit, kita lihat dari sebelah kanannya. Di sini ada 2 karakter dari sebelah kanan, berarti titik koma 2, tutup kurung, enter. Kita tinggal tarik ke bawah. Bagaimana kalau misalnya kita ingin menampilkan dia tahun terbitnya itu lengkap 2019, 2020, 2018. Cara mensiasatinya adalah dengan kita tekan F2 dulu untuk menambah rumusnya. Atau kalau ingin membuatnya tampil lengkap 2019, itu rumusnya adalah sama dengan beri tanda petik 2, 20, tutup dengan petik 2, ketik tanda dan atau simbol dan, kemudian rumus right tadi. Right, buka kurung, pilih kode buku, titik koma, 2 karakter dari sebelah kanan, tutup kurung, enter. Maka jadilah tahun terbit yang lengkap. Jadi 20 ini kita tambahkan secara manual. Dan penggunaan petik 2 di sini dianggap sebagai string atau karakter. Jadi meskipun dia 20, dia tidak dianggap sebagai angka. Dan penggunaan simbol dan di sini untuk menggabungkan karakter atau huruf. Kalau misalnya kita ganti dengan sama dengan, maka dia akan menjumlahkan. Kita contoh di sini. Maka dia menjadi 39. 20 ditambah 19. Jadi kita harus menggunakan tanda atau simbol dan. Jadi untuk materi utama kita hari ini terkait penggunaan left, mid, right ini sudah selesai. Jadi untuk penggunaan left, mid, right itu sangat sederhana. Jadi fungsinya adalah untuk mengambil potongan karakter, baik itu di sebelah kiri, tengah ataupun kanan. Kita lanjut ke bagian harga asli dan harga dalam rupiah. Jadi kita sedikit mengulangi fungsi perhitungan dan summarize minggu lalu. Nah, harga asli di sini kita lihat di sini $300. Jadi kalau misalnya di komputer atau laptop teman-teman itu sudah disetting regionnya Indonesia, maka dia ketika kita set currency, dia akan otomatis berubah menjadi rupiah. Bagaimana caranya mengubah dia menjadi simbol dolar? Yaitu kita ke more number format di sini.
Kemudian kita lihat accounting di sini, cari di bagian simbol. Jadi di simbol di sini kita bisa ganti mau rupiah atau dolar. Mau rupiah atau dolar. Seperti ini. Untuk mempercepat atau mempersingkat waktu, kita copy saja. Ctrl C. Kemudian di bagian harga dalam rupiah, jadi kita seperti mengkonversi dari dolar ke rupiah. Itu sangat sederhana. Kita mulai dengan simbol sama dengan, tanda sama dengan. Pilih sel dari harga asli. Di tempat saya itu H6. Jadi kalau misalnya di tempat teman-teman itu di kolom G, sesuaikan saja, ataupun di kolom I, ya disesuaikan saja. Kemudian dikalikan dengan nilai 1 dolar. Itu berapa rupiah? Ada di sini. Saya set 15.000. Pilih J3 karena saya mengetiknya di kolom J baris ketiga. Enter. Tinggal tarik ke bawah. Jadi ini sangat sederhana. Enter, dapat 4.500.000. Kemudian pada saat kita tarik ke bawah, kok tidak muncul, kok kenapa ini jadi strip semua? Karena pada saat kita tarik ke bawah di sini, sel yang kita pilih di sini itu akan bergeser. Sebagai contoh, di sini baris pertama di sini dia itu H6, J3, H6 di sini, J3 di sini. Di baris kedua dia akan bergeser menjadi H7, J4, H8, J5. Jadi dia akan turun terus. Maka dari itu hasilnya adalah kosong. Karena yang dikalikan di bagian sini adalah kosong. Bagaimana caranya supaya bisa mengkalikan harga asli di sini dengan satu sel? Yaitu dengan cara menguncinya, yaitu kita bisa menekan tombol F4. Jadi kalau di keyboard teman-teman di atas itu dari F1, F2, F3 itu ada F4. Tekan F4 satu kali pada saat kursornya itu berada di kolom atau sel yang ingin dikunci. Tekan satu kali F4-nya, sehingga akan muncul simbol dolar, J dolar 3. Kalau sudah, enter. Memang tidak ada perubahan di sel pertama, tapi pada saat kita tarik ke bawah, maka dia akan mengkalikan di satu kolom ini dengan satu sel ini. Jadi kalau kita geser ke bawah, di bagian harga asli dia akan bergeser ke H7, sedangkan di bagian J3 di sini tetap dikunci. Jadi fungsi dari tombol F4 tadi adalah untuk mengunci satu buah sel atau kolom. Kalau sudah, kita lanjut. Ini untuk sekedar mengingat kembali materi kita sebelumnya untuk fungsi auto summarize. Kita mulai dengan total harga asli. Untuk bisa mendapatkan total harga, itu kita menggunakan fungsi sum. Mulai dengan sama dengan sum, buka kurung. Kita blok saja bagian yang ingin dihitung, tutup kurung. Enter, maka didapatlah 7.664 dolar. Bagian total harga dalam rupiah juga sama. Kita gunakan fungsi sum, buka kurung. Kemudian kita blok, tutup kurung, enter. Lalu di bagian jumlah buku, itu kita review kembali materi minggu sebelumnya, yaitu menggunakan fungsi count atau count A. Penggunaan fungsi count atau count A ini bergantung pada kolom yang kita pilih. Kalau misalnya kolomnya itu berisi angka-angka, kita menggunakan fungsi count. Sedangkan kalau misalnya kita ingin menghitung jumlah bukunya berdasarkan judul buku, maka itu harus menggunakan count A. Jadi selama selnya ini terisi, maka dia akan dihitung.
tutup kurung, enter, maka didapatlah 10 buku. Ini harusnya bukan RP ya, general saja. Kemudian buku paling murah itu kita menggunakan fungsi min. Jadi nilai terkecil, buka kurung, kita blok harga dalam rupiah, tutup kurung, enter, maka didapatkanlah buku yang paling murah itu seharga 1.500.000. Buku yang paling mahal ya kebalikannya, menggunakan fungsi max, buka kurung, kemudian kita blok kolom ini, tutup kurung, enter. Dan yang terakhir adalah rata-rata harga buku yang dibeli, yaitu menggunakan fungsi average, buka kurung, blok saja kolom yang ada, tutup kurung, enter. Jadi untuk video tutorial kali ini sangat sederhana, hanya berkaitan dengan penggunaan fungsi left mid right dan juga mempelajari kembali fungsi auto summarize. Jadi sekian untuk video tutorial kita kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video tutorial selanjutnya.